Apa dari pisah? Dari akadnya. Dari akad tadi sudah singgung. 3 hari itu ngitungnya dari akad. Misalnya akadnya jam 9. Pisahnya zuhur. Ngitung 3 hari bukan dari zuhur, dari jam 9. Jadi 3 hari lagi jam 9 habis khiyarnya. Bukan zuhur. Jadi ngitungnya 3 hari, ngitungnya masa khiyar itu 3 hari atau kurang, itu minal akdi la minat tafarruq. Itu la minat tafarruq. Kemudian ada syarat lagi. Sesuatu itu bisa khiyar, ya harus yang bisa dikhiyar itu barang-barang yang sekiranya tidak berubah dalam masa khiyar. Nah, jadi barang yang dikhiyar syarat itu harus barang-barang yang tidak berubah dalam masa khiyar. Saya beli jemblem, itu ke apa namanya tokonya? Nama tokonya? Hah? 7 saudara ya. Ke PT 7 saudara beli jemblem, udah diterima, dibayar, khiyar ya 3 hari. Beli jemblem khiyar 3 hari. Jadi apa? Jemblem 3 hari tidak boleh. Kalau jemblem khiyar 5 menit tidak masalah, tidak berubah selama 5 menit. Beli jemblem khiyar 3 hari. Jadi makanan ulat udah ya. Itu jadi makanan ulat, nggak boleh. Sesuatu yang berubah dalam masa khiyar tidak diperbolehkan. Itu. Ngerti jemblem? Tidak tahu. Intinya kue basah, paham ya? Itu yang biasanya ente dapat di hadroh itu loh ya. Nah, itu. Itu. Nah, jadi itu dikhiyar 3 hari ya tidak bisa. Oh, udah berubah 3 hari. Itu 3 hari udah berubah. Jadi tidak boleh barang-barang yang apa berubah dalam masa khiyar. Kalau itu tidak boleh itu. Wa yajuzu lil muta'aqqidin aw li ahadihima syaratul khiyar salasata ayamin aw aqal illa, lah ini yang disinggung tadi, illa ayyushtarata qabdul iwadi fil majlis. Khiyar syarat berlaku di semua yang di situ berlaku khiyar majlis, illa ayyushtarata qabdul iwad fil majlis, kecuali untuk barang-barang yang iwadnya harus diqabd. Iwad itu saman atau musman. Yang iwadnya harus diqabd di dalam majlis. Kalau iwadnya harus diqabd di majlis, baik dua-duanya kayak ribawi atau salah satunya seperti salam, maka apa? Tidak boleh khiyar syarat. Khiyar majlis boleh, khiyar syarat tidak diperbolehkan. Gitu. Illa ayyustarat qabdul iwad fil majlis. Contohnya seperti akad apa tadi salam, kan rasul malnya harus dibayar di majlis. Wa bai'ut ta'am bit ta'am, jual beli makanan dengan makanan sejenis atau tidak, ini jual beli ribawi. Ini juga tidak boleh khiyar syarat. Wan naqdi bin naqdi, naqd itu apa? Emas dan perak. Itu mana aslinya naked itu apa? Emas perak yang madruben, yang sudah dicetak jadi mata uang ya. Emas sudah dicetak jadi mata uang, perak yang dicetak jadi mata uang. Itu makna lughatan. Jadi naked itu emas yang sudah dijadikan mata uang, perak yang sudah dijadikan mata uang dan dicetak. Kalau perhiasan bukan naked secara bahasa, tapi hukum secara fikih sama, tidak membedakan. Semua emas, semua perak, mau perhiasan, mau emas batangan, mau perhiasan, masih biji emas dan seterusnya. Pokok intinya emas dan perak. Jual beli emas perak, dibeli dengan emas perak sejenis atau beda jenis. Ini namanya ribawi, harus qabd di majlis. Ini tidak berlaku khiyar syarat. Nah, termasuk jual beli uang sekarang, karena uang itu ribawi. Nah, apa? Harus qabd fil majlis. Tidak berlaku khiyar syarat. Udah. Ini khiyar syarat selesai. Beralih ke khiyar yang naqisah. Khiyar itu ada namanya khiyar naqisah. Kalau tadi khiyar majlis sama khiyar syarat itu namanya khiyar apa? Tasyahi. Khiyar yang mengikuti selera. Kalau naqisah enggak, ya harus ada kekurangan. Namanya khiyar naqisah. Khiyar yang disebabkan adanya kekurangan pada saman atau pada mabe. Khiyar naqisah ini apa? Tarifnya atau dobitnya khiyarun naqisah. Khiyarun naqisah ini ya ta'allaq bi satu. Ada model 3 khiyar naqisah itu. Fawati amrin maksudin madnunin. Itu. Langsung aja biar tidak usah diginikan.
Cek, enggak kebanyakan. Ini khiyar naqisah. Khiyar naqisah ada model 3 sesuai dengan dobitnya ini. Khiyar naqisah itu yata'allaq bi fawati amrin maksudin madnun. Itu. Khiyar naqisah itu diperbolehkan ta'alluqnya disebabkan hilangnya atau tidak didapatkannya sesuatu yang diinginkan. Ada sesuatu yang diinginkan oleh baik enggak tercapai. Ada sesuatu yang diinginkan oleh mustari nggak tercapai. Sesuatu ini madnun, diduga ada. Diduga ada. Kok bisa dia menduga ada? Nasya'ad dhonnu fihi. Munculnya dhon dari mana? Munculnya dhon dari 3 model. Iltizamin syarti, taghrir fi'li, qada urfi. Nah, ini namanya khiyar naqisah. Jadi khiyar naqisah itu diperbolehkan ketika ada sesuatu yang diinginkan oleh akiden tidak didapatkan. Ada sesuatu yang diinginkan maksud, diinginkan oleh baik, diinginkan oleh mustari kok fawat, nggak didapatkan. Padahal sesuatu madnun, secara dzon harusnya ada. Secara dzon ada. Kenapa kok secara dzon ada? Ya, karena dzonnya berdasar nasa'ad dhonnu fihi min iltizamin syarti. Kenapa itu bisa dhon ini ada? Iya, karena ada iltizam syarti, ada perjanjian. Ada perjanjian. Saya beli misalnya budak ini, kalau di kitab contoh yang lama dulu. Saya beli budak ini dengan syarat dia bisa masak. Pinter masak. Saya beli budak ini dengan syarat pinter masak. Oh ya khair, saya jual ke dia, pinter masak ini budak ini. Ya khair, saya jual budak ini dengan syarat pinter masak. Saya terima. Udah, dibawa ke rumah ternyata jangankan masak yang macam-macam, masak air gosong. Nah, masak air aja gosong, nggak bisa apa-apa. Nah, ini boleh dikembalikan. Kenapa? Yang diinginkan oleh mustari nggak tercapai. Dia ingin apa? Budak yang bisa masak. Ternyata nggak bisa. Dia tujuan beli kepingin budak yang bisa masak. Ternyata nggak bisa. Dan dia menduga ada. Kok bisa dia menduga dia bisa masak? Ada perjanjian kok. Iltizam syarti. Ketetapan yang berangkat dari syarat. Ada pensyaratan. Atau donnya muncul dari taghrir fi'li, dari perbuatan penipuan. Taghrir itu tipuan yang dilakukan oleh baik. Misalnya ini berlaku di tasriyah. Tasriyah itu begini, kayak sapi. Saya beli sapi susu, sapi penghasil susu itu. Jadi saya beli sapi susu. Betina. Tujuan saya beli sapi ini apa? Ya untuk diambil susunya setiap hari. Untuk bisa diperes air susunya setiap hari. Nyari ke peternak itu, nyari sapi betina yang kira-kira menghasilkan susu lumayan banyak setiap hari. Saya ngeliat, oh itu kayaknya sapi ini susunya sepertinya menghasilkan banyak. Kenapa? Besar. Sepertinya ini setiap hari bisa menghasilkan beberapa liter melebihi yang lain. Saya beli sapi itu karena saya ingin ngambil air susunya setiap hari. Dan
Dan saya beranggapan zon kalau ini menghasilkan susu banyak, bisa 10 liter atau 15 liter per hari misalnya. Kenapa saya bisa menyangka kayak gitu? Ya karena melihat zahirnya begitu, besar sekali. Ya, wadah air susunya itu besar sekali. Kalau seperti ini biasanya bisa menghasilkan 15 atau 20 liter misalnya setiap hari. Udah, tak beli. Dibawa ke rumah, pertama banyak sesuai harapan. Hari berikutnya nggak ada. Hari kedua, ketiga dan seterusnya nggak ada. Menghasilkan cuma 5 liter ya. Padahal kalau ngeliat gedenya waktu dibeli itu tidak mungkin 5 liter. Ini minimal 15 liter. Pertama 15 liter, ke hari kedua, ketiga 5 liter. Ternyata terbukti sapi ini ketika dibeli kenapa gede wadah susunya? Karena memang sengaja ditasriyah oleh bae. Tasriyah itu apa? Sengaja nggak diperes air susunya. Sengaja tidak diperes air susunya selama berhari-hari. Sehingga susunya numpuk ya, air susu di dalam itu numpuk. Dan ini haram. Kenapa? Menyakitkan pada hewan. Menyakitkan. Hatta tidak niat nipu orang, haram perbuatan seperti itu. Menyakiti hewan, menyiksa. Harus diperes itu, tidak boleh dibiarkan. Dibiarkan. Akhirnya ketika pertama tak beli, diperes dapat 15 liter. Kenapa? Ini air susu 3 hari gak diperes. Hari kedua balik normal 5 liter. Ini namanya apa? Ini boleh dikembalikan ini. Kenapa? Ada amrin, fawatu amrin maksud. Ada sesuatu yang diinginkan oleh mustari hilang, tidak tercapai. Dan dia menyangka apa yang dituju tadi? Air susu yang banyak dari sapi itu perharinya ya. Dia menyangka ini menghasilkan susu banyak. Dhon, dari mana dhon munculnya? Dari taghrir fi'li, perbuatan penipuan yang dilakukan oleh penjual. Dia sengaja tidak meres air susunya untuk mengelabui mustari. Waduh ini gede, ini berarti bisa menghasilkan susu banyak per hari. Dikelabui, ditipu dengan perbuatan oleh bae. Wadeh ya. Ini yang model kedua. Yang ketiga, au qada'in urfi, atau ketetapan uruf, kebiasaan. Dhonnya muncul dari kebiasaan. 3 ini iltizam syarti, taghrir fi'li, qada' urfi ini dasarnya dhon. Dasarnya dhon. Saya menyangka ini harusnya begini. Misalnya, jadi saya beli barang. Saya beli pakaian. Misalnya, saya beli pakaian baru. Saya beli pakaian baru. Beli pakaian baru. Orang beli pakaian baru itu ya kepingin pakaian yang apa? Ya yang wajar, yang normal. Kancingnya lengkap, tidak ada sobek-sobeknya, tidak ada noda tinta misalnya, nggak ada hal-hal kayak gitu. Karena biasanya pakaian baru begitu apa enggak? Biasanya pakaian begitu betul. Tapi kalau untuk beli pakaian bekas yang di pinggir-pinggir jalan, jaket-jaket itu ada sobeknya sedikit, ada noda tinta, ada begini, cacat ya jangan protes. Memang bekas, kebiasaannya memang begitu. Bisa jadi bekas orang kecelakaan gitu, paham? Ya. Itu nggak tahu. Itu nggak tahu. Kalau beli bekas ada kayak gitu ya jangan protes. Tapi kalau beli pakaian baru, yang namanya pakaian baru, orang beli pakaian baru ya kepingin mendapatkan tujuan pakaian yang masih bagus. Tidak ada sobeknya, tidak ada cacatnya, tidak ada noda tinta dan seterusnya, kepingin yang itu. Dia dhon begitu. Wajar apa tidak dhon begitu? Dari mana munculnya dhon? Kebiasaan. Kebiasaannya kalau beli pakaian baru ya seperti itu. Dibeli, ternyata pakaian yang katanya baru tadi itu ada noda tinta, ada sobeknya misalnya, ada sobeknya, kancingnya kurang 5. Tidak ada kancingnya. Kancingnya kurang 5 ya, apa kancingnya kurang 5? Gak ada kancingnya, terus ada sobeknya, ada tintanya. Lah ini tidak sesuai dengan kebiasaan pakaian baru. Ini boleh dikembalikan. Wadah ya? Nah, ini 3 model khiyar naqisah. Yang dibahas di Mukhtasar Latif ini hanya 1 model, yaitu yang ini, yang nomor 3 ini. Yang nomor 3 ini khiyar naqisah, atau yang lebih sering disebut dengan khiyar al-aib. Khiyar aib ya, khiyar yang disebabkan ada cacat.
Khiyar yang disebabkan ada aja cacat. Nah, ini yang nomor 3. Kita terangkan yang nomor 3 dulu. Ini tambahannya nanti yang nomor 1, 2. Nomor 3 sesuai yang ada di kitab. Wa idza wajada bil mabe akid atau mustari. Mustari mendapati pada mabe, mendapati apa? Aiban, cacat. Mustari mendapati cacat pada mabe. Maka apa boleh dikembalikan? Raddahu, boleh dikembalikan. Maksa. Baik nolak, bisa maksa. Tidak mau laporkan ke pengadilan, bisa dituntut. Itu raddahu, boleh dikembalikan. Berhak memaksa ini. Rad kohri ini boleh mengembalikan secara paksa, tapi dengan catatan alal faur, langsung. Kalau memang nggak cocok mau dikembalikan langsung. Oh, tak pakai dulu sekali Eman, nanti setelah tak pakai sekali tak kembalikan. Atau besok aja, sekarang belum sempet atau males, nggak bisa, harus langsung. Kalau memang mau mengembalikan harus fauron. Harus fauron. Nah, ini namanya khiyar eb. Khiyar eb ini yaitu khiyar yang disebabkan oleh tidak tercapainya tujuan akid. Jadi ada sesuatu yang diinginkan akid, yang diinginkan musari atau diinginkan baik tidak tercapai. Padahal dia menyangka tujuan itu ada. Dari mana kok bisa don? Qadha urfi, ketetapan uruf sesuai kebiasaannya kayak tadi itu. Orang beli pakaian baru itu ya harusnya pakaiannya ya normal, tidak ada cacatnya. Kok ada cacatnya? Lah ini tidak sesuai dengan kebiasaan. Saya don normal. Salah sendiri don, tidak salah saya. Karena donnya berdasar. Bukan hanya sekedar perasaan saya mengatakan itu, tidak dianggap perasaan itu. Don yang berdasar. Dasar pada apa? Pada qadha urfi, pada kebiasaan. Wah deh, ini ketika ternyata tidak sesuai, boleh dikembalikan. Wah deh ya. Nah, ketika ada aib. Nah, sekarang wa idza wajada bil mabi'i aiban. Itu. Ketika menemukan aib yang memperbolehkan untuk dikembalikan, itu aib yang seperti apa? Ada dobitnya, tak pokok aib. Saya beli pakaian baru. Ternyata kok ada aibnya. Aibnya apa misalnya? Apa misalnya aib yang sepele sekali aibnya? Apa misalnya aib yang sepele yang nggak ngefek harusnya? Ada kusutnya sedikit ya. Ada kusutnya, ini aib ini, bahkan baru kok ada kusutnya sedikit di ujungnya tuh ini. Karena ngelipetnya agak kusut sedikit itu. Tak kembalikan, kenapa aib? Ya enggak boleh. Ada ukurannya aib itu. Ukurannya apa? Aib yang dimaksud di sini. Jadi khiyar aib yang memperbolehkan khiyar itu adalah al-aibul qadim alladhi yanqusul ain. Awil qimah naqson yafutu bihi gharadun sahih. Ini ukurannya aib. Jadi ketika beli barang kok ada aib, secara kebiasaan harusnya nggak ada, itu boleh dikembalikan, tidak sembarang aib. Aib yang memiliki ini. Pertama, aib yang qadim. Aib yang qadim itu artinya maqaronal aqda atau sabaqo alal aqdi. Jadi aib yang sudah ada ketika akad, cuma tidak ketahuan. Ngelihatnya kurang teliti, udah dilihat, dicek, tapi kurang teliti. Atau kadang ada aib itu memang sulit diketahui, kecuali dikasih tahu oleh baiknya tidak cerita, tidak fair, tidak terang-terangan, tidak transparan, disembunyikan aibnya. Jadi beli barang yang harusnya tidak ada aib, kok ada aibnya, boleh dikembalikan dengan catatan aibnya aib qadim. Artinya aib qadim ini, aib itu sudah ada ketika akad atau malah sebelum akad sudah ada. Ini. Tapi kalau aib setelah serah terima ya nggak bisa. Asalnya normal, tak bawa pulang. Misalnya cacat setelah serah terima, cacatnya terjadi setelah serah terima, nggak boleh.
Gitu. Misalnya beli mobil baru, namanya beli mobil baru kan catnya masih mulus, nggak ada yang tergores kan ya. Udah, awalnya mulus, tak bawa pulang, setelah diserah terima, dibawa pulang nyenggol pagar, akhirnya tergores ya, lumayan berapa juta itu nanti ya, nah, berkurangnya. Nah, ini tidak boleh dikembalikan. Kenapa? Aibnya aib hadis, bukan aib qadim. Aibnya baru salah ente. Salah itu kesalahan ente, bukan kesalahan penjual. Aib qadim. Kemudian alladzi yang kusul ain, yang ngurangi ainnya, bendanya mabek itu berkurang. Gara-gara aib itu bendanya mabek berkurang. Bendanya mabek berkurang. Misal, ya kan tadi itu beli pakaian, kancingnya 5 nggak ada ya, pakaian baru nggak ada kancingnya. Kancing ini ain apa manfaat? Ain. Nah, kurang berarti. Ini boleh dikembalikan. Harusnya ya pakaian baru ya komplit kancingnya, ini kurang 5. Nah, ainnya kurang, boleh dikembalikan. Atau beli pakai hewan, ternyata kupingnya kurang, nggak tadi kurang teliti lihatnya, ternyata nggak ada kupingnya, kupingnya nggak ada atau yang lainnya. Ainnya, ngurangi ainnya. Ini boleh dikembalikan. Atau awil kimah, atau ngurangi kimah, ngurangi harganya. Ngurangi harga. Harganya berkurang. Gara-gara aib itu, ainnya tidak berkurang, tapi harganya berkurang. Ya kayak tadi itu, beli mobil baru utuh semuanya. Cuman ketika ngelihat kurang teliti, mobil baru, bukan mobil bekas, mobil baru. Nah itu, ngelihatnya kurang teliti. Kemudian dibawa pulang, tidak tergores. Kenapa? Ternyata lu ini kok catnya tergores. Ngurangi kimah apa enggak? Tergoresnya cat itu. Ngurangi lumayan ya. Nah, ini boleh dikembalikan. Lu kan utuh, bannya komplit, spionnya komplit, semuanya serba komplit. Iya, catnya ini tergores. Iya, tapi kan tidak sampai terkelupas, tergores saja. Iya kan ngurangi harga ini. Boleh dikembalikan. Jadi ngurangi ain atau ngurangi kimah. Tapi kekurangan yang tidak sepele, naqson yafutu bihi gharadun sahih. Kekurangannya itu bisa menyebabkan tujuan pembeli, tujuan yang dibenarkan, tujuan yang dibenarkan secara syara itu nggak tercapai, yafut. Kayak pakaian, beli pakaian. Kancing ini kan diperlukan. Untuk apa? Biar bisa tertutup rapat, menjaga badan kita nggak terbuka. Menjaga badan kita tidak terbuka. Kalau itu tujuan yang dibenarkan, nutupi badan itu adalah tujuan yang dibenarkan. Kok beli pakaian kancingnya nggak ada semua, kurang 5, ya nggak bisa nutupi badan. Akhirnya tujuannya nggak tercapai, boleh dikembalikan. Jadi kekurangan itu bukan kekurangan yang sepele, tapi kekurangan yang menyebabkan tujuan pembeli atau penjual nggak tercapai. Beli kitab kurang satu halaman, ya boleh dikembalikan. Walaupun kertasnya tapi nggak ada tulisannya, kosong ya, kertasnya kosong satu. Akhirnya tidak berkurang, kertasnya komplit. Atau misalnya kitab ini halamannya 500 halaman, tetap 500 halaman, tapi ada halaman yang kosong, tidak ada tulisannya. Ini ngurangi kimah. Dan kekurangan ini menyebabkan tujuan saya nggak tercapai. Tujuan saya beli kitab yaitu untuk dares, awal sampai akhir. Lah kalau ada yang kosong kan tidak tercapai, akhirnya perlu nulis lagi di halaman yang kosong itu, dan tidak rapi jadinya nanti. Nah, ini boleh dikembalikan karena ada gharad sahih yang hilang, yang tidak tercapai. Tapi kalau beli kitab semuanya komplit, 500 halaman, semuanya tulisannya ada, cuman pojokannya ini ada yang sobek sedikit ya, pojokannya enggak tak sobek, jangan khawatir, takut udah ya. Misalnya pojokannya ini ada yang sobek segini misalnya, ini nggak tak sobek, tak cekuk aja ya. Nah, ada yang sobek segini, airnya kurang apa enggak ini? Kurang apa enggak? Tapi kekurangan ini mengganggu tujuannya pembeli kitab apa enggak? Enggak mau ganggu, tujuannya kan untuk dibaca kitab ini, untuk daras. Kurang pojokannya ini tak apa ngefek? Ini perlu ini. Saya soalnya biasanya nulis keterangan sampai sini. Bakil. Kalau saya nulis keterangan sampai sini, ini kurang sedikit, ini apa ini? Tempelan mari. Paham ya? Nah, ini nggak boleh dikembalikan. Oh, ini kurang cacat, ini kurang ainnya, pojokannya kurang ya, sedikit, satu halaman toh. Dikembalikan, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Nggak yafutu bihi gharadun sahih. Wadah ya?
Wa idza wajada bil mabi'i aiban raddahu alal faur. Jadi ketika menemukan aib pada mabe', aib yang memenuhi qaid ini, aib qadim alladzi yanqus al-ain awil qimah naqsan yafutu bi gharadin sahih. Ini boleh dikembalikan tapi alal faur. Itu mengembalikannya alal faur. Maka kalau ditunda hilang hak khiyarnya. Baik berat nolak. Kalau memenuhi syarat, baik tidak boleh nolak, tak kembalikan, cacat. Enggak bisa. Barang yang sudah dibeli enggak bisa ditukarkan, enggak bisa. Tetap saya bisa. Enggak mau laporkan pengadilan. Ya, laporkan, bisa dituntut. Ini hak mengembalikan secara paksa. Tapi ya itu tadi harus fauron seketika, enggak boleh ditunda. Kalau ditakhir, enggak bisa sudah mengembalikan. Hak kohron tidak bisa, tapi kalau baik tetap mau tidak apa-apa wis. Tidak masalah tarodi. Tapi kalau untuk maksa nggak bisa. Harus fauron, harus fauron. Cuman fauron ini ya alal adah. Fauron ini alal adah. Nggak harus lari untuk mengembalikannya, Anda harus lari atau nyetir motor kebut-kebutan, Anda yang wajar aja. Jalannya yang wajar, nggak usah lari. Kalau taunya pas malam hari dan urufnya tokonya tutup jam segitu, nggak usah dikembalikan malam itu, digedor-gedor rumahnya, nggak, nunggu besok toko buka, nggak. Jadi sesuai adat. Kecuali kalau tokonya buka 24 jam kayak Alfamart, Indomaret, ya belinya di situ. Ketahuan jam 1, waduh ini cacat. Tokonya masih buka, kembalikan jam 1 kalau memang mau kembalikan. Oh besok aja, saya males. Nggak bisa. Kalau ingin kembalikan segera. Ya, itu. Tapi kalau tokonya kira-kira tutup, kembalikan besok. Nggak usah gedor-gedor rumah. Atau pas lapar mau makan dulu, belum sarapan, ya udah wajahnya kelihatan. Itu wajahnya udah kelihatan wajah-wajah kelaparan, ya. Itu. Ini mau sarapan dulu, nggak boleh, kembalikan dulu. Jangan sarapan dulu, nggak boleh sarapan dulu. Sarapan dulu, tapi habis sarapan nggak usah majelas. Langsung kembali habis sarapan sih majelas di sana, ya. Nah, nggak boleh kembalikan, hak rot kohrinya hilang. Itu langsung alal ada. Atau pas tengah-tengah sholat tahunya, tengah-tengah sholat ketahuan ternyata barang yang dibeli itu cacat, tidak usah dibatalkan sholatnya, selesaikan sholatnya, setelah itu kembalikan. Jadi fauran ini alal ada. Wadah ya, wadah. Untuk yang dua model tadi sudah diterangkan global aja, karena di kitabnya nggak diterangkan, tak terangkan secara global dan itu sudah cukup. Jadi khiyar naqisa ini intinya disebabkan apa? Tidak tercapainya keinginan baik atau mushtari. Sesuatu yang diinginkan oleh akidah tidak tercapai, padahal dia menyangka ada. Dia dzon sesuatu yang diinginkan itu ada pada mabe, ada pada sama, ternyata kok tidak ada. Dan dzonnya berdasar, bukan dzon ngawur. Dzonnya berdasar. Dasarnya dzon ada 3. Imma iltizamin syarti, perjanjian ketika akad tadi itu, saya beli budak ini dengan syarat pinter masak. Ternyata masak air aja gosong. Ya, itu. Maka apa? Boleh dikembalikan. Atau taghririn fi'li, tipuan, perbuatan penipuan. Perbuatan penipuan tadi apa contohnya? Nah, itu. Jadi perbuatan penipuan contohnya kayak sapi yang nggak diperes beberapa hari tadi, ya. Kemudian qada'in urfi, ya, ini yang kita bahas dan ini yang disebutkan ada di matan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.